Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Meliana Safitri, NIM 2019-015-297, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan mempresentasikan tentang lembar pengamatan profil sekolah di SD Negeri 2 Asahan. Visi dan misi SD Negeri 2 Asahan. Visinya yaitu terwujudnya siswa yang cerdas dalam bidang pengetahuan, kecakapan, hidup, dan berbudi pekerti untuk menuju siswa yang berakhlak mulia serta memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Misinya, 1, mengembangkan sikap dan perilaku religiusitas di lingkungan dan dalam dan luar sekolah. 2, meningkatkan minat baca, tulis, dan berhitung serta pengetahuan sosial. 3, mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan bermakna. 4, membiasakan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 5, meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing di jenjang pendidikan berikutnya. 6, membiasakan untuk berpikir aktif, berkreatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 7, membiasakan siswa untuk berwirausaha dan berekonomi kreatif dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sosialisasi visi dan misi sekolah. Kepala sekolah bersama operator atau tata usaha melakukan sosialisasi visi dan misi disampaikan kepada seluruh warga sekolah yang diharapkan agar seluruh warga SD Negeri 2 Asahan dapat mengetahui tujuan, visi, serta misi sekolah tersebut. Sosialisasi dilakukan dengan tertib dan lancar, seluruh warga sekolah dapat menerima dengan baik berupa tujuan dan visi misi sekolah yang sudah disahkan. Bagian struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah dibuat bersamaan dengan rapat pembuatan visi dan misi sekolah. Struktur organisasi sekolah terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, bendahara, sekretaris, perpustakaan, kepramukaan, dan pembina UKS. Deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Yang pertama, tugas kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki fungsi sebagai edukator, yaitu melaksanakan program KBM dengan efektif sekaligus efisien. Administrator, yaitu memiliki tugas menjalankan setiap administrasi sekolah. 3, supervisor, yaitu ikut menjadi supervisi dalam setiap kegiatan sekolah. Selanjutnya, inovator, yaitu melakukan sebuah perubahan agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif. Terakhir, motivator, yaitu memberi pengarahan sekaligus memberi semangat untuk bawahannya. 2, tugas tata usaha. Fungsinya yaitu sebagai pelaksana ketatausahaan dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dengan rincian tugas, penyusunan program, penyusunan administrasi, pembinaan dan pengembangan karir pegawai TU, penyusunan administrasi fasilitas, penyajian data statistik, penyusunan laporan pelaksanaan. 3, tugas bendahara. Kepala urusan keuangan bertugas mengelola kegiatan keuangan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah, meliputi mempersiapkan rapat dengan pengurus komite sekolah dan orang tua atau wali siswa dalam upaya dukungan dana, mencari dana terutama untuk keperluan mendesak, mengkoordinir guru dan karyawan dalam peningkatan kesejahteraan, menyerahkan gaji bulanan pegawai rutin setiap awal bulan, penggunaan dana iuran komite sekolah kepada pengurus komite sekolah, terakhir membuat bertanggung jawab keuangan sekolah dengan sebaik-baiknya. Tugas guru. Guru memiliki peran sebagai pelaksana proses belajar mengajar dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Tugasnya meliputi pembuatan pembelajaran, analisis materi pelajaran, lembaran silabus dan sistem nilai murid, menetapkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal, terakhir merencanakan pelaksanaan pembelajaran.
Tugas wali kelas. Dalam kegiatannya, wali kelas memiliki tugas untuk membantu kegiatan kepala sekolah yang meliputi pengelolaan kelas dengan rincian, 1. Menyelenggarakan administrasi kelas, 2. Mengisi daftar nilai siswa, 3. Pembuatan catatan khusus untuk siswa, 4. Pengisian buku laporan. Sosialisasi program kerja sekolah. Sosialisasi program kerja sekolah di SD Negeri 2 Asahan yaitu peningkatan kesiswaan, peningkatan kualitas kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan keuangan dan pembiayaan, peningkatan kualitas budaya dan lingkungan sekolah, dan peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan. Sosialisasi peraturan dan tata tertib sekolah, kelas, guru, dan siswa. Kepala sekolah mengadakan rapat sosialisasi peraturan dan tata tertib sekolah kepada semua guru SD Negeri 2 Asahan untuk ditaati oleh semua guru. Kemudian, wali kelas melaksanakan sosialisasi peraturan kelas yang dibuat dengan persetujuan siswa agar dapat ditaati oleh seluruh siswa agar tercipta suasana pembelajaran yang baik dan tertib. Sarana dan prasarana sekolah. Sarana 1. Peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan di setiap kelas meliputi 1. Papan tulis, terdapat 1. pak kapur, 2. penghapus, meja dan kursi sesuai jumlah murid, dan 1. lemari sebagai tempat buku-buku untuk belajar. 2. Media pendidikan meliputi media grafis seperti misal dalam melaksanakan pembelajaran, guru memberikan gambar atau bahan, diagram untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih menyenangkan dan siswa bisa praktik dalam melakukan pengamatan dalam media tersebut. 3. Buku dan sumber belajar. Buku dan sumber belajar sudah sangat memenuhi untuk menunjang pembelajaran di SD Negeri 2 Asahan, seperti buku cetak dan buku pembelajaran lainnya. 4. Bahan habis pakai. Bahan habis pakai seperti kapur untuk menulis di papan tulis. Ada lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. SD Negeri 2 Asahan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman karena area kelas dan lingkungan sekolah yang bersih dan ketika dalam melaksanakan pembelajaran, tidak ada hal-hal yang menyebabkan pembelajaran terganggu. Dan ketika siswa akan memasuki ruang kelas, siswa dibiasakan berbaris kemudian merapikan baju mereka masing-masing. Dan sambil bersalaman kepada ibu bapak guru yang mengajar di kelas tersebut. Prasarana mengacu pada SNP. 1. Ruang kelas. Ruang kelas terdapat 12 ruang kelas, dengan masing-masing kelas A terdapat 6 kelas dan B juga terdapat 6 kelas. 2. Ruang kepala sekolah. Terdapat 1 ruang kepala sekolah yang bersih dan cukup lebar. Di ruang kepala sekolah terdapat 1 lemari, 1 meja, dan 4 kursi, yaitu 1 untuk kepala sekolah dan 3 untuk tamu. 3. Ruang guru. Terdapat 1 ruang guru yang bersih dan luas. Di dalam ruang guru terdapat 16 kursi dan meja yang masing-masing digunakan untuk guru dan 1 meja dan kursi lagi untuk tamu. Terdapat 1 lemari untuk tempat berkas-berkas dan tempat penyimpanan alat print. Ruang tata usaha. Di SD Negeri 2 Asahan tidak terdapat ruang tata usaha. 5. Perpustakaan. Terdapat 1 ruang perpustakaan yang luas dan bersih, namun sedikit berantakan karena ketika murid-murid membaca dan meminjam buku tidak dikembalikan dengan benar. Terdapat banyak lemari untuk meletakkan buku-buku dan 1 meja serta kursi untuk petugas perpustakaan. Kantin sekolah. Di SD 2 Asahan tidak terdapat kantin sekolah, karena murid-murid biasa membeli makanan di tempat rumah warga yang dekat dengan sekolah.
Lapangan olahraga. Terdapat lapangan olahraga yang sangat luas dan bersih, yaitu lapangan sepak bola dan voli. UKS. Tidak terdapat ruang UKS, tetapi ketika ada murid-murid yang sakit, mereka dibawa ke ruang guru. Laboratorium. Tidak terdapat ruang laboratorium. 10. Tempat ibadah. Tidak terdapat tempat ibadah, karena mayoritas beragama Islam. Jadi setiap akan melaksanakan ibadah, mereka melaksanakan di masjid terdekat ataupun di rumah pada situasi pandemi seperti ini. 11. Toilet atau kamar mandi. Terdapat 1 toilet guru yang bersih dan 4 toilet siswa yang kurang bersih. Di toilet siswa air keran kurang lancar dan bau karena kurang pedulinya siswa dengan kebersihan toilet. Namun ketika pembelajaran dilakukan secara normal, setiap hari Jumat diadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Tetapi pada saat pandemi seperti ini, toilet siswa tidak terlalu terurus karena siswa melaksanakan pembelajaran di kelas 1 kali dalam seminggu pada setiap hari Senin. Strategi pengembangan sekolah. Strategi pengembangan sekolah di SD Negeri 2 Asahan yaitu dengan adanya RPS, buku-buku dokumen kurikulum, penyusunan rencana program tahunan seperti program jangka pendek dan panjang, serta dengan dibuatnya RKPJM atau Rencana Kegiatan dan Program Sekolah Jenjang Menengah yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dihadiri seluruh struktur organisasi sekolah. Sistem evaluasi. Wali kelas memberikan evaluasi berupa mengerjakan soal atau ujian kembali ketika nilai siswa di bawah KKM. Sistem reward dan punishment. Wali kelas memberikan reward atau punishment kepada siswa untuk memotivasi dan memberi semangat agar lebih giat belajar, seperti memberikan bintang dan pujian kepada anak yang aktif dalam mengikuti pembelajaran atau memberikan hadiah berupa buku tulis kepada siswa yang mendapatkan peringkat kelas. Dengan cara memberikan reward dan punishment seperti itu, maka siswa akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Pendampingan pelaksanaan tata tertib. Guru membuka buku catatan hukuman atau pelanggaran bagi siswa yang tidak mentaati peraturan sekolah dan sanksi bagi pelanggar berupa membersihkan lingkungan sekolah. Administrasi sekolah, kelas, guru, dan siswa. Bendahara membuat catatan administrasi sekolah seperti buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Di masing buku kerja tersebut sudah ada bagian-bagian yang termasuk administrasi sekolah dan guru. Kemudian wali kelas membuat administrasi kelas dan siswa sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.